Pemirsa, senang sekali saya Dia Asika bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Expose kali ini sungguh istimewa, seperti yang pemirsa lihat hari ini saya mengenakan kebaya, karena hari ini kita akan banyak membahas seputar kebaya goes to UNESCO. Seperti yang kita tahu bahwa kebaya ini merupakan pakaian nasional Indonesia yang sudah turun-temurun digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan belakangan juga santer digaungkan gerakan-gerakan yang mendukung adanya kebaya goes to UNESCO, di mana kebaya ini diharapkan bisa didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya non-benda Indonesia, begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cerita di balik santernya berbagai macam gerakan dukungan kebaya goes to UNESCO ini? Kita akan bahas bersama-sama di Expose kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian pemirsa, karena sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber kita yang luar biasa ya. Yang pertama ini ada Ibu Nurwirda ya. Beliau ini adalah si organisasi KKI atau Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia Kota Pekalongan. Halo Ibu. Halo. Apa kabarnya Bu? Sehat, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, berikutnya nih ya pemirsa, ini ada Ibu Sri Wahyuni SH. Oke, beliau ini adalah Ketua Panitia Gebiar Gustu Gebiar Kebaya, mohon maaf, Gebiar Kebaya Gustu UNESCO. Aduh, saking Selamat semangatnya ya siang, Ibu ya. assalamualaikum. Oke, sebelum kita jauh membahas seputar kebaya Gustu UNESCO nih ya Bu ya, kita ingin kenalan lebih dekat dulu nih. Yang pertama kita ke Ibu Wirda dulu ya. Ya. Ibu, apa sih sebetulnya itu KKI dan bagaimana latar terbentuknya KKI ini Bu? Baik. KKI adalah Komunitas Kain Kebaya Indonesia. Terbentuknya sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar 2018 sebelum pandemi ya. Itu awalnya kayak keprihatinan kita sebagai perempuan gitu kan, pengen memiliki kayak wadah gitu kan untuk perempuan-perempuan supaya menyenangi kebaya itu seperti apa gitu. Jadi kita ada tempatnya. Awalnya juga tercetusnya dari Ibu Ketua kami adalah Ibu Paula Wiwi Purbosiwi, terus itu yang di Pekalongan dengan Ibu Umi Hani, terus Ibu Riu itu yang di Pekalongan, supaya kita perempuan-perempuan, wanita-wanita ini berkebaya itu ada wadahnya. Kita bisa menyatukan aspirasi, keinginan gitu kan, apa yang menjadikan keinginan kita itu bisa terbentuk di dalam satu wadah. Nah, kita menamai itu dengan KKI Kain Kebaya Indonesia Kota Pekalongan gitu. Oke, untuk kegiatannya sendiri Bu, KKI ini apa saja? Apakah nanti ada sesi ketika saling mengenalkan begitu ya kain-kain dan kebaya-kebaya Indonesia atau seperti apa nih Bu? Baik, di dalam KKI sendiri, komunitas ini sendiri itu kita memang ada kegiatan setiap minggunya rutin. Kita ada tarian, mengisi kegiatan untuk kayak tarian gitu kan, kita nguri-nguri budaya gitu kan, yang sudah kayaknya ribet nggak sih pakai kebaya gitu kan. Kita mengenalkan dari bajunya, kainnya, apalagi berhubungannya dengan batik gitu kan. Pasti kalau berkebaya harus berbatik gitu kan, kainnya batik, dan batik itu kan dari berbagai macam corak gitu kan, motif kita. Jadi jangan sampai salah kita mengenakan itu gitu kan, yang pakemnya yang misalnya kayak orang-orang keraton yang kita tidak boleh pakai, kita jangan pakai. Terus caranya memakai pun gitu kan harus dipadu-padankan gitu. Seperti itu. Kalau untuk latihan untuk kegiatannya sendiri di dalam KKI itu setiap minggunya kita udah ada lakor juga kita udah punya. Terus kayak latihan nari gitu kan, mempelajarin tari gitu kan, yang ibu-ibu ini yang udah sepuh-sepuh ini kita ajak yuk gitu kan untuk belajar tari yang tadinya otodidak, kita nggak ngerti. Kalau saya sendiri pribadi, saya asli orang Pekalongan, jadi saya untuk itu kayak nggak belajar gitu kan. Tapi kalau dari yang mungkin yang dari orang-orang luar gitu kan, kayak Jogja, Solo, Semarang, itu mungkin dia punya basic itu jadi enak gitu kan. Tapi kalau saya sendiri tidak. Setelah saya masuk, saya belajar itu awalnya sih kaku semua gitu kan, karena nggak ngerti gitu kan nari itu seperti apa, yang luwes gerakannya. Tari pun
harus sesuai gitu kan gerakannya itu, kita harus mendengarkan dulu supaya gerakannya itu bisa pas ketukannya sama dengan kita berpakaian seperti itu, jadi tidak asal memakai. Nah ini terus ya untuk yang lain ya kayak kegiatan sosial, kalau ada kayak banjir apa-apa kita cepat turun tangan gitu kan, membantu orang-orang sekitar yang kurang mampu. Terus kita berkunjung juga ke rumah tunawisma ya, yang berkebutuhan khusus juga. Itu kegiatan rutin kita gitu. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih ada kemajuan lagi ya. Seperti itu kurang luar lebih. biasa ya Bu ya. Iya. Oke Bu, nanti bisa lebih semangat lagi nih Bu. Siapa tahu audionya kurang jelas ya. Oke, baik. Oke, kita ke Ibu Sri ya manggilnya ya. Oke, Ibu Sri. Kalau gebiar kebaya Gustu UNESCO itu apa sih Bu? Iya, jadi kan tadi telah disampaikan oleh Bu Wirda ya, bahwa kita itu prihatin juga gitu terhadap dengan kebaya, dan ini kan baru bergerak setelah biasanya negara seperti Malaysia itu mengeklaim bahwa kebaya punya. Jadi kita ingin mengembalikan gairah kita berkebaya. Gitu. Gairah kita berkebaya itu sehingga perlu juga ada gebrakan-gebrakan begitu. Kebetulan kita nanti kan pas hari batik ya, tanggal 2 Oktober gitu. Sehingga kita bersama-sama dengan organisasi wanita yang ada di Kota Pekalongan ini, dengan PKK, dengan Dharma Wanita, dengan KKI dan GOW begitu ya. Kita bagaimana kita berembuk supaya di Pekalongan ini berkebaya lagi gitu loh, maksud saya menghidupkan kebaya lagi, sehingga kita pada tanggal 2 nanti di dalam rangkaian hari batik di Kota Pekalongan ini ada yang namanya nanti gebiar kebaya Gustu UNESCO. Tapi kegiatannya yang pertama kali kita nanti adalah gerak jalan. Gerak jalan berkebaya. Wow, jadi gerak jalan tapi menggunakan kebaya. Pesertanya harus pakai kebaya. Kebaya dan berkain. Artinya memang pesertanya ini para perempuan ya Bu? Perempuan. Kalau bapak-bapak nggak boleh pakai kebaya ya. Bapak-bapak boleh ikut tetapi pakai sarung dan koko yang adat Pekalongan ya, budaya Pekalongan begitu. Nanti kita gebiar selain itu setelah gerak jalan berkebaya nanti ada flash mob gemar gerak-gerak dan tari flash mob itu gemumam ini gitu ya. Artinya memang semua peserta menari bersama dengan berkebaya. Gitu ya. Jadi karena kita gerak jalan, jadi sepatunya tidak yang high heel kayak Mbak, tapi cukup yang kayak saya aja. Ya, pakai sepatu cat gini aja. Jadi dan awalnya kita mau jauh gitu ya. Ron-ronnya mau jauh, itu tidak ya cukupan sih sebetulnya, tapi karena banyak sekali event pada tanggal 2 itu sehingga rutenya lebih dipersingkat. Jadi cukup nanti dari BCA langsung ke sini saja gitu. Lurus ya Bu ya. Ya, karena ada Run Heritage juga kan. Jadi kan bersamaan nanti tempuk-tempuk dengan yang lari dengan kita yang berkebaya, akhirnya oke lah kita ambil jalan banget. Semua kegiatan tetap berjalan dan semua terpusat di Jetayu. Ya, setelah itu nanti juga ada kebaya bersolek. Nah, apa itu Bu? Baru saya kalau ini bagiannya Ibu Wirda. Oke, apa itu Bu Wirda kebaya bersolek? Kebaya bersolek itu adalah kita mau mengedukasi gitu kan, bahwa wanita ini kalau berkebaya, perempuan ini kalau berkebaya itu jangan yang asal-asalan. Paling enggaknya ya kita bisa pakai bedak, pakai lipstick untuk keseharian aja. Jadi jangan pernah punya pemikiran bahwa kalau berkebaya itu harus kita ke salon, harus bersanggul, harus yang rapi gitu, enggak gitu kan. Kita bisa kok mendandani diri sendiri gitu. Makanya kita besok itu tanggal 2 kebaya bersolek itu mengajarkan seperti itu gitu kan, mengedukasi untuk diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa pakai bedak, kita tuh cuma bisa pakai lipstick, pakai alis yang benar tuh seperti apa gitu kan. Misalnya kayak mau kondangan, kayak mau menghadirin arisan atau apa tuh pakai kebaya tuh nggak minder gitu loh, bahwa bisa dandan sendiri gitu kan, bisa rapi. Seperti itu. Nanti yang boleh ikut pesertanya juga semua berkebaya. Jadi nanti diajarin di sana, ada yang pemaparannya itu dari produk Ines,
sekitar 5 atau 10 menit dulu, baru peserta yang lain mengikuti sebisanya gitu kan, otodidak semuanya nggak apa-apa. Oke, artinya memang ini semacam beauty class begitu Iya. ya? Betul. Baik. Beauty class tapi berkebaya gitu. Berkebaya, Lebih dan ke itu bagaimana kamu bisa mengenakan kebaya dengan cara kamu sendiri nih, tanpa harus ribet-ribet ke salon begitu ya Bu ya? Iya. Wow, luar biasa ya. Iya. Ini siapa Bu yang menginisiasi Bu? Dari ketua kami, Ibu Paulawi luar Purwosini. biasa ya. Iya. Oke, itu kapan Bu dilaksanakan? Nanti tanggal 2 bersamaan setelah nanti. Jadi gereja. setelah ron acaranya itu kita jalan sehat berkebaya, senam mau mere selesai, baru kita ke rondan acaranya ke kebaya bersolek, dan nanti hiburannya juga di samping ada senam flash mob mau mere, kita mungkin mau menampilkan tarian gambyong. Oh. Ya, gambyongnya yang pesertanya juga ibu-ibu semua, Oke. gitu. Jadi kita nggak mau kalah sama yang generasi muda, generasi Z ini. Jadi ibu-ibu ini berkebaya, bergambyong, tapi tentunya kita tidak gambyong yang pakem ya, Mbak ya. Gambyongnya sudah dimodifikasi, namanya juga gambyong gemblung gitu. Jadi dari berkolaborasi, Namanya aja gemblung ya. gemblung ya. Orang-orangnya harus gemblung Ibu. Jadi ada gambyongnya, ada Sundanya, Oke. ada Jaipong ya, Sunda itu Jaipong, terus ada Bali, Oh. ada Waroannya, Pendek. gitu kan. Jadi Berarti itu semacam parade tarian gitu Bu? dikolaborasi. Dikolaborasikan. Sekitar Wow. waktunya nanti 5-7 menit saja. Ya. Luar biasa ya Bu ya, ini nanti kita penasaran nih, mungkin nanti kita bisa datang ke sana. Harus datang. Karena diperkirakan mungkin yang ikut jalan sehat berkebaya 1.500-an ya Ibu ya. 500 orang ya. Wah, oke. Ini udah baru segmen satu saja sudah seru ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, kita ingin menilik sedikit ya tentang sejarah kebaya nih Bu. Konon kata kebaya ini dulunya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang artinya pakaian longgar gitu Bu. Nah, kemudian kebaya ini terus bertransformasi, ada perubahan dan perkembangan sampai sekarang kita bisa lihat ya, seperti yang Ibu kenakan hari ini, kebaya sudah bahkan mengikuti bentuk tubuh si pemakainya gitu. Nah, jika dilihat kebaya masa kini ini adalah hasil dari akulturasi budaya luar gitu ya Bu ya, dari perkembangan dan juga jenis-jenis kebaya yang ada di Indonesia. Boleh Bu dijelaskan ini terkait akulturasi budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan kebaya di kita Bu? Ya, jadi kalau dulu kan kata abaya sendiri kan kayak mungkin dari bahasa Arab gitu kan, artinya menutup gitu kan, sama gitu. Di kebudayaan kita yang nenek moyang kita juga dari dulu memakai seperti ini gitu kan. Jadi rasanya kayak orang dulu aja tidak susah gitu kan untuk memakai kebaya, dia mau melakukan aktivitas apapun gitu. Karena memang sebenarnya yang pertama itu kita harus menyukai dulu, gitu kan. Kita mau mengenakan apapun bentuknya pakaian, harusnya kita itu senang dulu. Betul. Kalau kita sudah senang, mau bentuknya longgar, mau bentuknya sempit, mau pendek, panjang, itu menurut saya tidak ada masalah. Karena kita udah senang, tapi kalau kita mau dibikin longgar, kitanya nggak senang, nggak nyaman, kan nggak enak juga. Sempit pun kita nggak senang, nggak enak dipakai gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menyukai dulu apapun itu bentuknya. Untuk kesini memang modifikasi kebaya itu udah luar biasa perkembangannya ya. Tapi mungkin kayak patokannya ya, itu memang kita masih pakai pakem-pakem yang dulu gitu kan. Tidak dilupakan dengan berkebaya terus berkain gitu, dan kainnya itu pasti batik. Iya, dari dulu nenek moyang kita seperti itu ya Bu, kurang lebih. Jadi berkebaya sama kainnya batik, itu batik gitu. Dulu bahkan awal-awal mungkin para nenek moyang kita itu hanya menggunakan kain gitu ya, yang akhirnya mungkin ada akulturasi budaya yang menciptakan kebaya tersebut untuk menutupi bagian tubuhnya begitu ya Bu ya. Nah, itu menurut saya sangat menarik ya, karena semakin kesini justru itulah yang jadi perkembangannya gitu. Akhirnya ada modifikasi-modifikasi dan menghasilkan beberapa jenis-jenis kebaya di Indonesia gitu. Oke, ini sempat saya baca juga nih Bu ya, jika menelisik busana setelah tahun 1904 gitu ya, ternyata di tahun itu ada banyak perempuan yang memakai kebaya sederhana berwarna putih dari bahan kain katun. Nah,
Tapi jika telusuri lebih jauh lagi Bu, ini ternyata populer di kalangan perempuan Eropa saat itu yang tinggal di Indonesia. Apakah itu juga berpengaruh gitu Bu? Tapi jangan dijawab dulu Bu, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose lebih dekat lebih santai, masih bersama saya Dia Astika dan juga para narasumber kita hari ini yang luar biasa. Masih ada Ibu Wirda dan juga Ibu Sri Wahyuni ya. Oke Bu, tadi belum sempat dijawab ya Bu ya. Apakah berpengaruh Bu ketika perempuan Eropa di zaman itu begitu ya mengenakan kebaya di masanya begitu, akhirnya mungkin memunculkan inspirasi wanita-wanita Indonesia untuk membuat baju yang sama dan serupa gitu Bu? Iya baik, mungkin kalau zaman dulu itu wanita-wanita kita itu kayak kurang ya, maaf ya, kayak pendidikannya mungkin masih kurang gitu. Jadi dengan adanya bangsa lain yang memakai pakaian seperti itu, kita itu terinspirasi supaya lebih menyimpelkan gitu kan dalam pakaiannya gitu kan. Jadi mungkin seperti itu. Artinya memang berpengaruh ya Bu ya? Berpengaruh sekali. Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, kita belum sempat bahas nih yang Ibu kenakan hari ini Bu. Warnanya cerah sekali ya, ini ada warna kuning, kutu baru ya Bu ya? Ini yang saya kenakan ini adalah memang kebaya khas Bali sebenarnya. Kutu baru tapi berdiri atau duduk aja? Enggak apa-apa, duduk aja. Kutu baru itu ciri khasnya harus ada seperti ini, tapi karena ini lebih disimpelkan lagi karena kita pakai kebaya Bali, ini bahannya strip. Jadi saya kayak pakai kaos aja. Jadi makanya yang mau berkebaya pemula pakailah yang ini dulu, nyaman, lebih simpel, lebih nyaman. Ininya juga kita nggak pakai peniti-peniti. Kalau model kutu baru kan harusnya kita di sini pakai peniti, gitu kan kayak punya Bu itu kan itu kancing. Kalau nggak kancing pakai harus peniti. Kalau ini karena lebih simpel. Kalau kainnya sendiri ini kayaknya modelnya tenun-tenun Bali, tapi ini bohongannya ya. Ini udah dibikin printnya, gitu. Ini bukan asli tenun ya. Jadi ini print, gitu kan, karena udah luar biasa print ini gitu. Jadi kain songket pun dibikin print, ya kan? Karena kepintaran ya mungkin ya, kecanggihannya orang-orang teknologi ini. Jadi nggak pakai songket gitu. Ini kalau songket pengerjaannya ini udah berbulan-bulan ini, dan harganya juga lumayan. Fantastis ya Bu ya. Oke, kita ke Bu Sri coba Ibu. Ini kutu baru juga ya Bu ya? Ini kutu baru Jawa. Kutu baru Jawa. Kutu baru Jawa. Identiknya apa Bu kalau kutu baru Jawa? Ya ini yang ada kutu barunya kayak begini itu kan hanya di Jawa. Peniti ya Bu ya? Ya, ini ada, kalau nggak peniti ya kancing. Gitu. Nah kalau orang keraton yang punya itu ada ini yang namanya peniti. Gitu. Ya, ini. Makanya aku pakai ini. Ini adalah selain untuk aksesoris, tetapi juga ada multifungsinya untuk itu gitu ya. Nah, kemudian yang bunga-bunga begini, ini juga berkembang. Dulu awalnya juga polos bludru gitu ya. Kalau kita lihat dulu kan Kartini juga pakai bludru, kemudian orang-orang keraton itu ya piari-piari yang berkasta tinggi itu pakainya bludru. Untuk manten pun juga pakai gitu. Tapi kita kalau bahas itu nih Bu. Jadi sebetulnya ada tidak sih Bu pakem berkebaya yang memang harus diterapkan begitu ya? Mungkin anak-anak muda sekarang jarang yang mengetahui gitu Bu. Kira-kira seperti apa Bu pakem tersebut? Sebenarnya kalau kita mengacu ke pakem itu memang ada pakem-pakemnya. Kalau kayak orang-orang keraton sendiri, keraton Solo ataupun keraton Jogja, itu semua masih sampai sekarang memegang pakem itu, dan itu semua tidak boleh dilanggar aturan-aturan itu. Jadi turun-temurun itu memang harus mematuhi peraturan itu, pakem-pakem itu. Contohnya sendiri kayak di acara pernikahan itu tidak boleh pakai kain yang dipakai nanti pada saat
maaf kayak ada orang meninggal, Cara pemakaman itu berbeda, dan para raja, permaisuri, terus anak-anaknya dan abdi dalam itu semua ada sendiri-sendiri gitu pakaiannya. Jadi para raja, permaisuri itu yang dikenakan berbeda, anak-anaknya pun berbeda, itu momennya juga berbeda gitu. Jadi pakem itu masih dipakai sampai sekarang, tidak sembarangan. Dan kita kayak yang orang awam yang bukan dari keturunan keraton, berketurunan darah biru, kita pun harus ikut seperti itu. Walaupun misalnya kita menyukai motif itu, kita senang dengan motif itu, tapi kita tidak boleh memakainya sembarangan. Kalaupun mau pakai, ya jangan ke sana. Kita pakai di sini, dan itu pun harus menghargai. Misalnya kita mau pakai yang slobo itu kan kayak berkesannya kayak duka cita ya, untuk yang slobo dalam motif batik ya Bu? Ya, motif batik. Motif slobo batik itu kan tidak boleh dipakai. Misalnya kalau kita senang, aku memakai slobo tapi kita mau menghadiri pernikahan, gitu kan. Nanti kalau ketahuan kan jadi penyimpangan, tersinggung gitu, karena orang itu dipakai untuk dalam kita susah duka berduka, kok dipakai ke dalam senang-senang pernikahan gitu, seperti itu. Sama kayak sido mukti apa, kita tidak boleh untuk menghadiri ke pemakaman gitu, seperti itulah kurang lebihnya. Nah ini Bu, sempat menjadi perbincangan seru ya Bu ya, ketika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kebaya ini harusnya bisa nih dipakai di kegiatan sehari-hari yang tidak mengekang, bisa dipadu-padankan dengan outfit kekinian begitu ya, misal sendal jepit atau mungkin kulot begitu. Itu di sisi lain mungkin ini bisa menggairahkan anak-anak muda atau kaula muda yang ingin atau bisa mengenakan kebaya untuk hari ini gitu ya Bu ya. Tapi di sisi lain apakah itu tidak melanggar pakem tersebut tadi Bu? Baik, sebenarnya tidak gitu kan, karena kalau kayak untuk anak-anak muda gitu kan, generasi milenial sekarang itu memang dibikin simpel, dan desainer sekarang itu lebih pinter-pinter gitu kan membuatnya, memadupadankannya itu lebih simpel. Contohnya aja yang saya pakai sekarang gitu kan, kita lihat ke Bali, contohnya saya ambil contoh Bali aja ya Ibu ya, karena di sana itu mau muda mau tua mau dari anak-anak itu udah terbiasa pakai kebaya gitu. Jadi kebaya yang laki-laki juga pakai sarung, pakai udeng gitu kan. Jadi di sana itu tidak ada kata susah gitu kan, itu udah ditanamkan dari kecil gitu. Jadi tidak ada kata susah ataupun ribet ataupun apa, sama mereka udah dewasa bekerja di perkantoran, itu semua perkantoran mengharuskan pakai kebaya karena di sana udah menjadi tradisi, adat istiadat di Bali. Kalau kamu misalnya selain orang Bali datang ke sana, mau nggak mau kan harus mengikuti, menyesuaikan apa yang sudah menjadi tradisi di daerah situ gitu kan, di Bali sendiri. Jadi ya mereka bikin yang simpel. Contohnya seperti yang sekarang saya pakai, kebaya Bali ini bahannya stretch jadi kita kayak pakai kaos gitu kan, langsung diselukupkan aja kita pakai. Terus mau dipadu-padankannya dengan apa? Dengan kain. Kain sekarang pun di sana lebih simpel. Bukan berbentuk lembaran kain, kita gubet kita bentuk kain di wiru itu enggak. Dia udah dibikin rok, tinggal pakai gitu. Jadi kalau bilang pakai kebaya tuh ribet ya, susah, apanya yang ribet, apanya yang susah, nggak ada. Terus tinggal kitanya mau nyaman pakai apa, pakai sepatu ket, mau kita pakai sendal jepit, itu tidak melanggar pakem. Itu kalau menurut saya. Justru itu lebih bisa menggairahkan kaula muda untuk tetap menggunakan kebaya di era sekarang. Jangan takut untuk dikatakan kuno ataupun jadul ataupun apa, berkebaya justru itu jangan. Berkebaya keren sekarang ya Bu ya. Iya, baik. Oke, Ibu, kita akan mulai membahas seputar kebaya Gustu UNESCO ya Bu ya. Ini sebetulnya munculnya narasi untuk kita bisa mendaftarkan kebaya ke UNESCO itu sejak kapan sih Bu? Setahu saya kurang lebihnya tuh 1-2 tahun yang lalu ya. Baru digaungkannya tuh sekarang, kayak lebih semarak gencarnya itu sekarang. Karena apa? Ya itulah, kita itu seperti itu. Kalau nggak diteken, kita pasti masih santai-santai, leha-leha gitu kan. Tapi kalau sudah kita keinjek, ketekan, baru kita teriak gitu kan. Nah, teriakan kita ini udah kayak, mudah-mudahan sih tidak terlambat gitu kan, masih bisa didengar gitu. Karena kalau mau dibilang terlambat, ya memang kita terlambat gitu kan. Kita itu udah dari puluhan tahun gitu kan, bahkan ribuan tahun yang lalu ya.
nenek moyang kita itu udah berkebaya, tapi kok bisa ya kebaya ini diklaim oleh negara tetangga, sementara negara tetangga itu umurnya dengan negara kita itu jauh lebih duluan kita, mereka lebih muda, tapi mereka punya keberanian yang luar biasa untuk mengklaim bahwa kebaya itu milik mereka. Terus kita mau apa kalau sudah seperti itu? Kita merasa marah, jengkel, tapi kalau kita tidak ada reaksi, mau apa kalau udah diambil sana? Kan gerakannya lebih duluan sana, kita tuh ngikut akhirnya. Tapi kalau dikatakan ikut, kita marah gitu, tapi gerakannya sendiri mana? Nggak ada. Makanya sekarang ini, setahun sekarang ini banyak digencarkan semua, mau nggak mau ya harus mau gitu kan. Apa ini gitu kan, kenapa ini, padahal kita udah punya dari dulu. Akhirnya kita membongkar lagi lemari baju kita gitu kan, untuk dikeluarkan, dipakai gitu. Karena kalau setiap hari kita digencarkan kan, mereka bisa kalah kok sebenarnya, karena Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, ribuan kabupaten kota, suku gitu kan, budayanya juga dibanding dengan mereka yang maaf ya kayak baru lah negaranya gitu kan, terdiri dari beberapa pulau gitu kan, dibanding dengan kita jauh kemana-mana. Tapi mereka lebih punya kekuatannya karena mereka bersatu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita ke Ibu Sri sekarang ya Bu ya. Kita bicara gerakan yang mendukung kebaya Gustu UNESCO ini Bu. Salah satunya adalah Selasa Berkebaya ya Bu ya. Terus kemarin juga ada nih Bu, bulan lalu ada di Washington DC. Ini ada 200 perempuan di wilayah Washington DC Amerika Serikat yang terdiri dari warga dan juga diaspora Indonesia yang ikut parade cantik berkebaya Bu. Ini sebagai dukungan kebaya Gustu UNESCO. Nah, menurut Ibu nih ya, ini boleh juga nih dijelaskan lebih rinci tujuan dari adanya gerakan-gerakan tersebut, mungkin memperkuat statement dari Ibu Wirda tadi ya. Silakan Bu. Iya, bagaimana kita tadi telah disampaikan panjang lebar oleh Bu Wirda bahwa kita gerakan bagaimana kebaya itu supaya diakui oleh UNESCO kan begitu. Tadi gerakan-gerakan yang kita lakukan di Jawa Tengah misalnya. Di Jawa Tengah itu kan setiap hari Kamis itu ya memakai pakaian adat, yang perempuan memakai kebaya. Kebayanya juga bebas, ada yang lengannya 7/8, ada yang ada yang panjang seperti saya, ada yang panjang gitu ya. Kebaya kan macam-macam gitu ya. Tapi maksud kami di Pekalongan pun juga setiap Jumat, dulunya setiap Rabu kalau tidak salah gitu ya, Selasa atau Rabu, sekarang ke hari Jumat itu pun. Tapi kebayanya setelah kesini mungkin karena dia bekerja simpel dan sebagainya, akhirnya kayak hanya atasan saja tapi bawahnya kain batik gitu ya, kain batik. Jadi untuk gerakan itu maka kita ada gebiar kebaya ini untuk awal ya. Ini untuk awal, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi event tahunan gitu ya, event rutin. Nanti juga ada mungkin kebaya on the street misalnya kan begitu kan. Semua masyarakat ini kan masih kita ayo mengajak, ayo memperlihatkan ini loh, berkebaya itu ternyata juga bisa untuk tadi disampaikannya untuk kegiatan apa saja bisa gitu ya. Dan sehari-hari pun bisa. Kalau kita dulu ibu saya, simbah saya gitu ya, itu kan di rumah pun berkebaya, dan kebayanya seperti yang lengannya segini itu untuk yang di rumah dan tidak perlu pakai konde yang bagus tuh, tapi cukup rambutnya di konde biasa saja, dicepol gitu ya. Itu untuk sehari-hari di rumah. Nah, kita ingin memperlihatkan, ayolah kita cintai kebaya budaya Indonesia. Ini milik kita. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada gebiar kebaya ini nanti kan juga ada deklarasi. Setelah upacara itu nanti ada deklarasi kebaya Gustu UNESCO yang ditandatangani oleh semua organisasi wanita dan diketahui oleh wali kota, yang akan kita kirim ke UNESCO. Artinya memang gerakan-gerakan tersebut cukup berpengaruh ya Bu ya, untuk menuju ke UNESCO dan dipercaya oleh mereka begitu ya. Kita ke Bu Wirda lagi nih Bu. Sebagai yang tergabung dalam komunitas kain dan kebaya Indonesia ya Bu ya, bagaimana Anda melihat adanya gerakan-gerakan tersebut gitu ya, yang bahkan beberapa selebritas ternama seperti Dian Sastro misalnya menggaungkan ya, ikut turut tangan untuk menggaungkan gerakan-gerakan dukungan terhadap kebaya Gustu UNESCO itu. Iya, karena dari keprihatinan mungkin ya, apalagi kayak selebriti sekarang gitu, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka pakai menjadi panutan buat semua. Iya, makanya kayak
contohnya di sini kayak Dian Sastrowardoyo, terus yang lain-lain itu menyukai itu memang perempuan itu memang kalau berkebaya itu lebih kelihatan anggun, elegan gitu. Jadi kayak berwibawa sekali. Ya walaupun misalnya kita perempuan ini punya sisi kekurangan, misalnya kayak kalau dibilang saya nggak cantik gitu, tapi dengan mengenakan kebaya akhirnya kelihatan cantiknya. Aura yang berbeda. Aura yang berbeda. Seperti itu mungkin. Jadi sekecil apapun kita gerakan kita itu mudah-mudahan sih didukung gitu kan, jangan hanya sesaat aja kita gembar-gembornya gitu kan, nanti setelah nanti setelahnya diakuin selesai. Ini untuk menuju ke sana ini butuh pengorbanan yang luar biasa dan menyita banyak orang gitu. Kalau kita bersatu tidak ada yang tidak mungkin gitu kan, pasti bisa. Kebaya itu milik Indonesia, single ya. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih bersama saya Dia Astika dan juga para narasumber kita nih ya, ibu-ibu yang cantik jelita hari ini ya. Oke Ibu, kita kali ini akan membahas tentang langgam kebaya ya, atau jenis-jenis kebaya yang nantinya akan didaftarkan ke UNESCO ya, yang akan dicanangkan, akan dibawa ke sana gitu. Nah di Indonesia sendiri ada banyak langgam jenis kebaya Ibu. Nah untuk kebaya yang diajukan untuk didaftarkan ke UNESCO itu apa saja sih? Kalau kita mendaftarkan ke UNESCO ini, kita juga kalau mau single di sananya juga harus kejelasannya itu gitu kan, karena kan kita udah mau di multi itu ya, kita kan nggak maunya kita sendiri. Nah sana juga mengklaim bahwa kebaya itu sendiri dari mereka, kita juga maunya kebaya itu milik kita gitu. Nah ini seperti apa? Ini yang masih terus dipikirkan sama petinggi-petinggi gitu kan. Itu mereka juga menginginkan bahwa kebaya itu milik kita. Nah kebayanya ini kebaya yang seperti apa yang mau kita pakai, yang mau milik kita itu yang seperti apa? Apakah dari bahasa kebayanya yang berasal dari Indonesia yang mau kita pakai, ataukah dari busananya yang mau kita klaim milik kita, ataukah seperti apa gitu kan. Jadi ini yang jadi permasalahannya ini di sini. Kalau semuanya mau kita pakai, mudah-mudahan sih boleh gitu kan. Tapi ya itu tadi, dari jenis kebayanya sendiri itu macam-macam. Kita mau mengklaim yang mana? Apakah mengklaim kebaya yang kutu baru itu milik Indonesia, yang model Kartini itu milik Indonesia, atau yang model encim itu milik Indonesia, atau yang seperti apa? Itu butuh waktu, ya kan? Dan itu makanya sosialisasi itu terus menerus gitu kan, kita gaungkan di seluruh Indonesia, di berbagai macam daerah itu kita harus, karena dari daerah-daerah itu kan memiliki kain sendiri-sendiri, busana sendiri-sendiri, dan itu yang bisa diajukan. Ini juga kita baju tradisional kita sebut juga dengan kebaya gitu kan, ada kebaya encim, perpaduannya seperti apa, apalagi sekarang udah banyak modifikasi, ada yang dibordir, campur lurik, campur tenun, campur apa, itu bisa nggak masuk? Apa cukup kita dengan kata kebayanya aja yang berasal dari Indonesia, ataukah modelnya, ataukah apa? Nanti tunggu keputusan dari UNESCO nanti mau seperti apa. Maunya kita sendiri, nggak mau berame-rame gitu kan, nggak mau multi itu dengan semuanya ya Bu ya, bahasanya dari busananya gitu ya. Oke, ini akan saya bahas ya Bu ya. Jadi bicara pengajuan kebaya Gustu UNESCO ini pemirsa, rupanya ada negara lain yang mengusulkan untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO dengan jalur multination atau bisa saling mengklaim lebih dari satu negara gitu ya Bu ya. Yaitu ada Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura ya. Ketiga negara tersebut ingin adanya multination dalam mengajukan si kebaya ini ke UNESCO gitu. Sedangkan sebetulnya Bu, ada banyak catatan sejarah yang bisa mungkin menjadi bukti bahwa kebaya adalah milik kita, karena memang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu. Sudah dipakai oleh nenek moyang kita begitu. Nah, melihat hal ini Bu, KKI sendiri seperti apa harapannya? Harapannya yaitu tadi gitu kan, mudah-mudahan kalau kan yang UNESCO itu pendaftaran itu dilihat itu kurang lebih sekitar
boleh diklaim itu 25 tahun atau lebih dari itu ya, baru boleh mengakuin. Nah sementara kita itu kan lebih dari itu, karena nenek moyang kita dulu berpakaiannya kebaya, mau ke sawah pakai kebaya, mau ngurus rumah tangga pakai kebaya, kita ke pasar pergi pakai sepeda pakai kebaya. Dari zaman Belanda, zaman kita dijajah Belanda, Jepang pun mereka udah tahu kita itu pakai kebaya gitu. Jadi kalau sekarang mereka mau ngeklaim gitu kan, ini kan lebih dari mana mereka ngeklaimnya gitu kan. Sementara memang kita itu begitu, kalau nggak gerakan kita itu, kalau nggak cepet-cepet di sana duluan, kita masih nyantai-nyantai lah gitu kan, dipikirnya itu milik kita kok gitu. Sementara kan nggak bisa, harus dipatenkan, itu milik kita, Indonesia, warisan budaya Indonesia. Nah dari KKI sendiri, setiap kali pertemuan, contoh kecilnya aja, setiap kali ada pertemuan kita harus diwajibkan pakai kebaya. Sepunya kamu, seseneng kamu lah mau pakainya seperti apa. Nanti dari situ, dari komunitas ini kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi tahu gitu kan. Pakai yang ada parangnya, itu cara pakainya harus di sini gitu kan. Berkebaya itu harusnya dipadu-padankan dengan ini, yang tadinya tidak tahu bisa tahu. Jadi seperti itu, banyak sekali edukasi yang diajarkan di dalam KKI itu sendiri. Wow. Kalau dari Ibu Sri sendiri Bu, melihat fenomena tadi ya Bu ya, yang 3 negara tersebut juga ingin mengajukan multination, seperti apa Bu? Ya, kalau harapan saya ya khususnya inginnya seperti single nation ya untuk Indonesia saja, karena tadi sejarah sudah membuktikan, sudah ratusan tahun yang lalu gitu ya, dari zaman Mataram sudah ada, Mojopahit sudah ada. Mataram kan baru-baru ini ya, yang Mojopahit, Singosari dan sebagainya itu kan sudah lama, itu sudah pakai berkebaya. Dan berkebaya itu memang bermacam-macam. Kalau di rumah itu harus bagaimana, kalau pergi acara resmi harus mana, kainnya kan juga harus berbeda juga kan. Kalau yang wiron itu biasanya untuk yang resmi, kalau yang untuk di rumah biasanya nggak usah pakai wiru, biasa saja kan kayak gitu. Jadi harapan saya kita Indonesia ini mohon dukungan yang kuat dan intens dari pemerintah, karena tanpa dukungan dari pemerintah dan hanya dari kami komunitas saja kan kurang gitu. Maksud saya kan yang punya link banyak, yang punya banyak yang menaungi, punya fasilitas gitu ya. Itu kan pemerintah. Jadi marilah kita bersama-sama bergerak, dari bawah juga bergerak, pemerintah juga bergerak, sehingga ini loh Indonesia gitu, budaya Indonesia, kebaya gitu. Oke, Bu Wirda, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita tempuh begitu ya untuk bisa membuktikan bahwa kebaya ini punya Indonesia loh gitu, yang bisa mungkin dipercaya oleh UNESCO gitu Bu? Pakailah produk asli Indonesia. Ya, karena kayak batik sendiri itu sekarang udah dibikin tekstil, dan tekstil itu berasal dari Cina. Ya, jadi yang tidak tahu dipikirnya itu batik, padahal itu print, itu tekstil, persis dibikin itu gitu. Jadi banyak plagiat. Nah itu yang harus kita hindari, dan yang pertama yang itu kita harus cinta produk Indonesia. Jadi beli barang mahal asli itu nggak apa-apa karena awet. Betul. Ya, itu yang harus kita perhatikan itu. Jadi dan itu tadi harus sering-seringlah pakai berkebaya, dimanapun, kapanpun momennya itu kita harus sering-sering pakai, karena kita ini masih disorot ini di UNESCO ini, kita masih disorot gitu kan. Jadi harus kalau kita sering mengenakan dan semua lini gitu kan, kayak pemerintahan juga mendukung semua gerakan ini, tidak ada yang mustahil gitu kan. Pasti itu klaim itu adalah kita bisa dapat kebaya Go UNESCO-nya itu. Tapi harus memang semua gerakan itu harus bergerak gitu kan, jangan kita mewakilkan para yang komunitasnya aja. Suara kita nggak terdengar kok, mau teriak kayak apapun kalau kita tidak didukung itu kita tidak bisa. Regulasi perlu dari pemerintah. Ibu, artinya menurut KKI sendiri ya Bu ya, untuk tingkat persentasenya berapa besar Bu untuk keberhasilan kita bisa mengajukan secara single nation tersebut? Kita harus berkeyakinan dulu, kita harus punya semangat dan yakin dulu, karena kalau kita sudah tidak yakin untuk gerakan itu sendiri rasanya yang mustahil ya. Karena
sana yang baru, negara tetangga yang baru aja dia udah punya kekuatan. Kekuatan itu dari mana sumbernya? Dari pemerintahan pusatnya dulu didukung penuh gitu kan. Jadi langkahnya itu mudah. Kalau kita gitu kan, kalau kita tidak didukung, kita tertatih-tatih untuk ke sana gitu. Jadi kekuatannya itu ya dari pemerintahannya itu harus mendukung dulu gitu kan gerakan-gerakan ini. Jadi gerakan-gerakan yang kecil-kecil ini didukung, disokong gitu kan supaya menjadi besar. Itu seperti apa? Yaitu tadi untuk ke sana itu jadi lebih mudah, dan itu harus digalangkan di setiap daerah misalnya gitu kan, harus diadakan gitu, punya peraturan sendiri-sendiri untuk mengenakan kebaya gitu kan. Kebaya yang seperti apa? Kebaya tuh simple kok, maunya seperti apa itu kita yang bisa menyesuaikan. Nggak harus bersanggul, nggak harus yang ribet ngurusin rambut, muka, dandanan tuh nggak, simple aja. Saya hari gitu ini kan. ya Bu ya? Iya, sangat simple. Tergantung di mana mereka bekerja gitu kan, di kantor-kantor seperti apa gitu kan. Apakah harus yang resmi atau enggak gitu, seperti itu. Kayak dulu benar apa kata Ibu ya Bu, batik tuh digaungkan harus pakai batik. Dulu pakai batik kayaknya kayak tua ya, pakai batik jadul, kondangan gitu. Jadi kesannya kayak formal banget. Sementara nggak seperti itu. Kalau udah dipakai enak kan dipakainya. Ya itu tadi, tapi sayangnya kita suka dengan produk luar. Kita tidak mencintai produk Indonesia sendiri. Kasihan kan padahal para pengrajin kita gitu kan. Senangnya yang print gitu kan. Kita nggak mau beli yang cap ataupun tulis karena harganya mahal. Padahal kalau tahu harga mahal sesuai dengan kualitas, kita tumpuk di lemari, mau bertahun-tahun kita pakai masih bagus. Beda dengan kayak print tuh tiap hari boleh dibilang modelnya ganti terus ya Ibu, karena itu mengejar pasar dan tidak ramah lingkungan. Iya, tidak ramah lingkungan ya Bu ya. Oke. Limbahnya. Ibu bicara tentang pengajuan multination atau single nation ya. Ini katanya ada ketentuan waktu, yaitu harus 2 tahun sekali ya Bu ya. Sedangkan Indonesia sendiri ini baru saja mengajukan jamu ke UNESCO di awal tahun lalu. Artinya memang di tahun ini kebaya belum bisa didaftarkan ke UNESCO gitu ya Bu ya. Artinya harus menunggu 2 tahun setelah tahun ini gitu ya, yang mungkin 2024 gitu ya baru bisa kita daftarkan ke sana Bu. Ini bagaimana Bu? Ya mau nggak mau kita harus terima karena itu udah peraturan dari UNESCO seperti itu. Kita mau ngotot kayak apapun itu tidak bisa. Jadi ya mudah-mudahan UNESCO mengerti apa yang kita mau. Jangan Malaysia, Singapura dan Brunei yang diterima dulu, nunggu dari kita. Karena ya kalau mau bukan masalah adu ya Ibu ya, itu kan jauh kita yang lebih tua ya Ibu ya, betul. Kebaya kita gitu. Kalau kayak mereka ya maaf ya, kayak misalnya kayak Malaysia, Singapura, negara tetangga itu mungkin kan banyak dari orang-orang kita ya Bu ya, yang tinggal di sana, mengadu nasib dulu di sana, terus akhirnya dia menjadi warga negara di sana, akhirnya mengenalkan budaya kita itu ke sana, akhirnya diakuin bahwa budaya itu budaya mereka. Itu kan sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Kayak sekarang yang udah diklaim di sana juga reok gitu kan. Reok itu kan adalah asli Indonesia dan Jawa Timur, Ponorogo. Tapi kok bisa ya Malaysia itu punya reok? Dari mana? Sementara budaya Malaysia sendiri kan budaya Melayu. Budaya Melayu nggak ada itu reok itu. Sedangkan mungkin kalau kita bahas kebaya, sebetulnya berbeda ya Bu ya, kebaya Melayu dan kebaya kita. Berbeda. Kebaya Melayunya berbeda dengan kebaya Melayu Jawa klasik ya, budaya Jawa itu berbeda, lebih panjang kalau kebaya Melayu. Oke. Ibu, waktu kita terbatas. Kita ngebut sedikit ya Bu ya. Kita ke Bu Sri lagi nih. Ibu, jika ternyata baru bisa mendaftarkan di tahun 2024 ya Bu, kira-kira dalam waktu 2 tahun ini apa sih yang bisa kita lakukan Bu? Ya, yang kita lakukan ya tadi, kita harus mengajak masyarakat gitu ya. Mengajak masyarakat bagaimana kita cinta kembali kepada kebaya. Harus kita edukasi lagi kayak dulu kita memakai batik. Dulu batik akhirnya kan saya ingat itu, akhirnya di pemerintahan setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat pakai batik gitu. Tapi sekarang kan sudah setiap
dan setiap saat kita dimanapun kapanpun pakai batik ya, kalau dulu kan ya, harapan kita nanti kebaya juga begitu. Selama 2 tahun ini kita kalau pertemuan, kalau kita kondangan gitu, kenapa sih kok tidak pakai kebaya? Ibu bisa potong. Dan kalau di masalah pendidikan gitu kan, kita mengajarkan dari tingkat pendidikan. Di pendidikan ini misalnya anak-anak dari TK, SD itu kita diajarin pakai kebaya kan tidak ada salahnya. Karena kan itu simple kalau untuk anak-anak gitu kan, kayak misalnya daerah kayak Jogja sendiri ya, ataupun Bali sendiri itu kan udah mengajarkan anak-anak itu dari kecil itu berkebaya. Jadi untuk kesininya itu tidak ribet ataupun susah kagok gitu. Itu harus digalangkannya lebih lagi. Kalau untuk daerah perkotaan kan kayaknya sudah nggak mau ya seperti itu. Padahal itu lebih bagus pendidikan dari kecil, kita mengedukasi dari kecil itu seperti itu. Oke, Ibu terakhir mungkin Bu pesan ya Bu ya kepada para puan Indonesia nih Bu terkait berkebaya, silakan Bu. Singkat saja. Baik, jangan takut untuk berkebaya karena berkebaya itu mencirikan wanita khas Indonesia asli. Oke. Dari Ibu Sri silakan Bu. Marilah kita berkebaya kembali di setiap kesempatan gitu ya, sehingga kita akan cinta kebaya dan kebaya diakui oleh UNESCO untuk Indonesia. Oke, Ibu Wirda dan juga Ibu Sri, tidak terasa ya waktu kita sudah habis, sayang sekali, padahal banyak sekali yang ingin saya bincangkan ya. Mungkin boleh kita lanjut di lain kesempatan Bu. Terima kasih sudah hadir di Expose hari ini. Dan pemirsa, mungkin demikian perbincangan kita seputar kebaya Gusto UNESCO hari ini ya, di mana kebaya diharapkan bisa didaftarkan di UNESCO dan diakui di mata dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai perempuan Indonesia jangan takut untuk berkebaya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya Dia Asika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Expose, lebih dekat lebih santai. Sampai jumpa di Expose selanjutnya.